kita langsung saja Bapak untuk melihat bagaimana merakit hardware ini agar supaya hardware ini nempel ke motherboard ya. Yang pertama sekali di sini ada Bapak siapkan power supply ya. Power supply-nya ini Bapak ambil jenisnya adalah BTX ya. Bisa kita lihat ini jumlahnya sebanyak 24 ya. Kemudian setelah itu kabelnya ada dengan dua jenis ya. Ada yang untuk ATA, yang ini yang putih ATA, yang ini adalah untuk yang SATA. Di sini Bapak menggunakan power supply BTX karena di sini bisa kita lihat konektor motherboard Bapak untuk power supply-nya adalah BTX, jumlahnya 24. Makanya kita ambil power supply-nya adalah BTX. Kemudian selanjutnya, kenapa Bapak menggunakan via kabel yang Happy Baby dengan yang SATA? Itu disebabkan karena power hard disk yang kita gunakan adalah berjenis ATA dan CD-ROM yang kita gunakan berjenis SATA. Makanya kalau kita ingin merakit sebuah komputer, kita harus pastikan bahwasannya apa CD-ROM yang kita gunakan jenisnya apa dan hard disknya jenisnya apa. Jadi kalau misalnya dia kedua-dua alat ini juga menggunakan ATA, maka kita menggunakan power supply yang jenisnya adalah ATA. Kalau dua-dua alat ini menggunakan SATA, maka kita gunakan power supply SATA. Baik, kita langsung saja. Pertama sekali kita akan memasukkan power supply-nya dulu ke dalam konektor di dalam motherboard ya. Jenisnya adalah BTX, jadi Bapak masukkan, ini dia konektornya yang BTX, kita masukkan ke konektor power supply. Ini ada kuncinya, kita samakan ya, jangan terbalik. Kita masukkan. Ya, oke, coba perhatikan. Sekarang power supply sudah terhubung ke konektor yang ada di motherboard. Kemudian selanjutnya adalah di sini Bapak menggunakan ada dua buah card ya. Card ini yang pertama adalah kartu jaringan ya. Ini jenisnya adalah kartu jaringan PCI Express ya, satu kali. Sedangkan yang ini Bapak gunakan adalah sound card yang jenisnya adalah PCI biasa ya. Untuk memasang PCI biasa itu kita pasang pada slot PCI ya, di sini ini dia nampak ya, nah Bapak ya. Nah, kita masukkan, kita tekan ya, kita tekan ke bawah ya, bisa kamu lihat itu, ditekan ke bawah. Kemudian selanjutnya yang ini kita masukkan kartu jaringan untuk kabel ya, ini kartu jaringan untuk kabel ini kita masukkan di slot PCI Express di sini ya. Ini kita masukkan kemari. Nah, jadi kalau cardnya adalah PCI Express, maka kita masukkan card itu ke slot card PCI Express. Kalau kita gunakan cardnya adalah PCI biasa, maka kita masukkan ke dalam slot PCI biasa. Yang ini adalah sound card, yang ini adalah kartu jaringan. Baik, sekarang kita akan memasang hard disk ya. Hard disk yang Bapak gunakan di sini itu adalah hard disknya jenisnya adalah ATA. Maka kalau kita ingin memasukkan kabel hard disk yang jenisnya ATA, kita membutuhkan kabelnya juga yang berjenis ATA. Jadi hard disk kita ATA, kita membutuhkan kabelnya ATA. Ya, jadi kita masukkan, bisa kamu lihat ya. Kita masukkan kabelnya ke hard disk yang ATA. Ini ada tempatnya di sini besar ya. Kamu klik di sini, kamu letakkan menjadi situ nih. Kepalanya ini udah, kita yang kosong ini kepalanya sama kan ya ini ya. Ada garisnya, kita letakkan tempat yang kosong. Jadi kita masukkan hard disknya ini, bisa kamu lihat. Oke, kita pasang. Bapak buat aja ya di bawah, di atas power supply. Ini nampak ya, sudah nampak ya itu ya. Bapak letakkan. Baru yang ujung satunya lagi untuk kabel data hard disknya itu kita masukkan pada konektor yang ada di motherboard. Ini dia konektor untuk ATA ya, kita masukkan. Ini kita colok ke dalam, kita masuk ya. Nah, setelah kita pasang kabel hard disk yang berjenis ATA ini ke motherboard, baru kita masukkan lagi supaya hard disknya berfungsi. Kita harus cari kabel di power supply yang jenisnya adalah ATA ya. Kabel power supply yang jenisnya ATA ini dia, ini ya warna putih.
lubangnya lebih besar dibandingkan yang SATA ya. Ini kita masukkan konektornya ke hard disk yang jenisnya atas seperti ini. Jadi kita lihat, masukkan, biar supaya apa manfaatnya Pak? Tujuannya adalah untuk memasukkan arus ke dalam hard disk. Kita masukkan, kita colokkan, ini masuk ya. Kita letakkan kembali, berarti hard disk kita sudah berfungsi jenisnya apa ini ya. Kabel API atas sudah dimasukkan, kabel datanya atas sudah dimasukkan dan masuk ke dalam konektor. Nah, sekarang kita akan coba memasang CD-ROM atau DVD-ROM atau DVD-RW, apapun namanya ya. Yang penting dia pemutar CD ya. Ini pemutar CD kita ini jenisnya adalah SATA, bisa kamu lihat ya, ini dia SATA. Waktu pertemuan materi sebelumnya Bapak sudah menerangkan bagaimana perbedaan SATA dengan SATA ya. Ini jenis SATA. Kita membutuhkan kabel data yang SATA yang ini. Ini adalah kabel data yang SATA untuk hard disk atau CD-ROM yang SATA ya. Maka kita masukkan di sini dia tempatnya, bisa kamu lihat kalau masukkan ini dia. Nah, yang ini Bapak letakkan lagi yang ini di konektor SATA. Ini konektor SATA kita. Mana dia? Tadi udah Bapak periksa ya, ada ya. Nih di sebelah sini, paling kecil ya. Nih bisa kamu lihat sebelah sini. Maka yang ini kita masukkan kembali ya ke konektor SATA di motherboard. Ya, oke, masuk ya. Nah, ini Bapak letakkan aja dia di sini ya. Dia sudah kamu nangkap. Ini cara memasukkan kabelnya. Baik. Setelah itu kita akan memasukkan RAM. Bisa kamu lihat ya, ini ada RAM. RAM ini kita masukkan tempatnya di slot RAM. Nah, di sini ya, slot RAM. Ya. Kalau salah dalam memasukkan RAM, maka RAM nanti kita tekan dia tidak akan terkunci. Tapi kalau udah benar memasukkannya, secara otomatis RAM pasti akan secara otomatis terkunci. Ini Bapak coba akan masukkan RAM ke dalam slotnya. Ya, coba kamu lihat, Bapak tekan ya. Cara memasang RAM itu kita tekan ujung sama ujungnya. Kemudian kalau sudah bunyi truk, berarti sudah terkunci ya. Oke, bisa kamu lihat. Kalau membuka RAM-nya semalam sudah Bapak terangkan. Ini dia ya, kiri sama ujung sama ujung. Kalau kita tekan ke luar atau keluar ya, tekan ke bawah juga boleh, dia langsung otomatis. Tapi kalau kita memasukkan sama, kita letakkan lagi, ini ya, kita tekan ujung sama ujungnya, maka secara otomatis dia akan terkunci. Kalau dia salah memasukkannya, kebalik, kita tekan, maka secara otomatis dia tidak terkunci atau dia tidak bisa masuk karena salah. Baik. Kemudian bagaimana kita cara memasang prosesor? Ini ada prosesor, bisa kamu lihat ya, anak-anak Bapak nih. Tapi jangan sekali-sekali kamu pegang kuningnya, karena kuningnya ini adalah kaki prosesor. Ya, jadi kalau kita pegang maka dia akan rusak. Jadi megangnya disantik, balik. Nah ini, jangan ya. Nah ini. Kalau mau ke atas tekan lagi ke bawah. Ya, pegang kuning itu. Perlu kamu garis bawahi. Pada prosesor, di ujung prosesor itu ada yang segitiga warna kuning. Bisa kamu lihat segitiga warna kuning itu ya ujungnya. Itu menunjukkan bahwasan itu adalah pin 1. Namanya pin 1, segitiga warna kuning. Pokoknya kalau kamu lihat prosesor di belakang ada segitiga warna kuning kecil, itu adalah pin 1. Untuk apa Pak kita mengetahui pin 1? Nanti pin 1 di prosesor kita letakkan sejajar dengan pin 1 yang ada di soket prosesor ya, di motherboard ya. Baik, kita lepaskan kuncinya. Cara mengunci prosesor, tekan ke bawah, kamu tarik ke kanan, dilepas dia kuncinya. Kamu tarik dia, tekan ke bawah, ini buka kunci. Nah, bisa kamu lihat ya, prosesor kita itu pin 1-nya di ujung soket itu dia ada yang dia tidak runcing tapi lancip ya. Kalau kita lihat ujung yang ini runcing, ujung yang ini runcing, yang ini dia lancip. Macam ujungnya itu terpotong dia. Ya, kalau dia ada kotaknya itu di ujungnya macam ada terpotong sedikit, itu berarti pin 1 di dalam soket. Jadi cara memasang prosesor, pin 1 pada prosesor yang segitiga kuning sejajarkan dengan pin 1 yang ada di soket yang putus. Setelah kita letakkan, kita tutup, kita pasang dengan penguncinya kembali, ya, penguncinya kembali, tekan ke bawah, tarik ke kiri, terkunci, ya. Ini adalah cara memasang dari sebuah prosesor. Yang ingat,
pin pada soket harus sejajar dengan pin yang ada di prosesor. Yang terakhir yaitu alat yang kita gunakan adalah heatsink, ya, ada heatsink. Nah, di alat heatsink ini ya, ini tujuannya untuk mendinginkan prosesor. Ini kita pasang ke lubang dari yang ada di posisi prosesor. Di sini Bapak langsung cari ya posisinya yang terdekat. Yang ini nanti kita pasang kemari, letakkan sejajar ya dengan lubangnya kita pasang ya, kita pasang tempatnya. Di situ nanti anak Bapak buka semua, jangan dikancing ya. Itu nanti ada penunjuknya arah ke bawah ya. Itu jangan diputar karena itu untuk menguncinya. Kita tujuannya untuk menekan ke dalam supaya dia masuk dulu gitu ya, kipasnya ini. Jadi Bapak angkat saja biar kamu nampak ya, ini dia motherboard yang telah kita pasang atas. Jadi dibuka semua, ditekan ke bawah ya, bisa kamu dengar bunyi ya. Kamu tekan lagi ke bawah, ini masuk, kamu tekan lagi ke bawah, masuk dia ya, bisa apa ya, tekan truk masuk dia, tapi jangan terkunci ya. Nah Bapak jangan dikunci. Baik, kita masukkan ya, bunyi semua udah, baru kita putar ya, kita putar, kita kunci kanan, kita kunci kanan, kita kunci lagi, kita kunci lagi. Tapi ingat cara masangnya tadi adalah dia diagonal, ditekan dulu yang ini, tekan ke bawah, baru tekan yang ujungnya ini, tekan lagi sini ke bawah, tekan lagi yang ini ke bawah, baru kita kunci diagonal juga, kunci diagonal. Baik, setelah terpasang fan-nya ini, maka fan-nya itu biar berfungsi, dia memutar karena seperti kipas mendinginkan prosesor, maka kita pasangkan kabelnya ini ke tempat kabel ya kipas. Bisa kita lihat, Bapak angkat sedikit biar nampak. Yang ini kita masukkan di sebelahnya, ada tempatnya di sebelah. Jadi anak Bapak colokkan dia ya, supaya dia masuk, supaya kipasnya berfungsi ya. Oke, kita masukkan, colok, udah masuk ya. Terakhir, di power supply juga ada kabel yang ini nomor 4 ini, kabel yang keempat ini. Kabel ini untuk memasukkan arus juga ke dalam prosesor agar berfungsi. Jadi yang ini kita cari lagi kembali, ini kita masukkan ke dalam tempatnya yang ini, kita cari. Baik, setelah kita rakit hasilnya, maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Di CD room sudah terpasang ada kabel SATA power supply, kabel SATA untuk data ya. Kemudian di hard disk juga sudah kita pasang kabel power supply ATA dan kabel datanya yang ATA. Kemudian bisa kita lihat sudah terpasang kabel untuk konektor power supply. Kemudian sudah terpasang card ya, card di dalam motherboard, yaitu card jaringan ya, kabel yang jenisnya adalah PCI Express satu kali, yang ini PCI biasa untuk sound card ya. Kemudian sudah terpasang fan, sudah terpasang RAM, ini ada RAM-nya sudah terpasang, enak ini, sudah pahami ini ya, paham ya ini, dipahami sudah terpasang ya. Untuk RAM-nya menunjukkan bahwasannya hasil rakitan kita sudah benar untuk hari.